hubungan ini dengan ini gimana? Kuat, sedang, atau lemah? Kan itu kuat ya? Iya betul kuat. Karena kalau gizi dari suatu makanan itu kalau semakin lama dipanaskan kan semakin berkurang ya, teroksidasi. Berikutnya adalah diaduk dan dirata dengan kandungan gizi. Ada nggak hubungannya? Kandungan gizi dengan diaduk dan dirata. Misalnya saya isi aja tinggi. Lemah. Lemah, ya betul. Habis itu waktu inkubasinya 12 sampai 14 jam dengan kandungan gizi. Saya isi aja ya. Dimasukkan ke dalam stereo. Oke, ya kan sudah saya isi nilainya nih. Ada untuk pertama itu 99. Nah, setelah kita melakukan pengisian nilai matriks hubungannya itu, kita mencari jumlah dari kolom atribut teknis ini. Nah, untuk mencari nilainya itu, nilai 9 ini, 9 dikali 4,1, ditambah 9 dikali 3,97, ditambah 9 dikali 6,7, ditambah 9 dikali 3,83, sampai seterusnya. Sehingga dapatnya nanti nilai jumlahnya ini adalah 184,53. Yang ini. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham. Bang, mau nanya bang. Ya. Itu angka kepentingan relatif sama angka X, Y, Z, bla bla blanya itu udah ada di soal bang. Ya. Kalau ini nanti nilai ini, ntar saya nilai kepentingan relatif sendiri, nilai ini sama ini, itu dari soal sendiri nanti. Dari soal, dan itu biasanya berasal dari angket kuesioner. Oke. Dan ini sudah diketahui nanti di soal. Oke, selanjutnya itu setelah kita mengetahui nilai jumlah dari setiap kolom atribut teknisnya, ini kan udah tentu ini semua nilainya. Dilanjutkan perhitungan prioritas persen. Jadi ini nilai ini semua kita buat dalam bentuk persen dengan rumus nilai nih berarti X1 misalnya nih. Kalau kita buat rumusnya berarti X1 per sigma dari X, sigma X dikali 100%. Jadi ini untuk mencari nilai dari prioritas persennya. Yang ini dibuat dalam bentuk persen nanti. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ini, kita menghitung nilai prioritasnya, menentukan prioritasnya atau rankingnya. Nah, di sini kita lihat dari perbandingan setiap persenannya. Misalnya kan di sini persen terbesar itu adalah 41,42. Dan persen terkecil itu ada di 0,92. Berarti otomatis persen terbesar ini masuk sebagai ranking 1. Oke. Paham? Nah, selanjutnya untuk target sendiri berdasarkan nilai kepentingan relatif. Nah, untuk contoh soal ini dan untuk soal berikutnya nanti itu skalanya itu dipakai adalah 1 sampai 4. Jadi nanti sampai 4. Jadi nanti untuk target sendiri teman-teman nantinya itu 3, 4. Jadi paling maksimalnya itu nilai targetnya itu 4 dan paling minimalnya itu adalah 1. Dan pada umumnya nilai target itu kan
suatu hal yang ingin dicapai oleh produk kita atau perusahaan tersebut ya. Jadi rentang itu ada di antara 3 sama 4 sih biasanya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengisinya berdasarkan asumsi sendiri 4, 4, 3, 3, 4. Ini saya kasih sini sendiri aja ya. 4, 4, 3, 3, 3. Selanjutnya adalah mencari nilai improvement ratio-nya. Untuk rumus improvement ratio-nya sendiri, kita menggunakan rumus nilai target dibagi dengan nilai dari yang ini, benchmarking XYZ atau produk kita sendiri. Nih. Jadi di sini kan ini 4 dibagi 3,63. Makanya dapat di sini adalah 1,10. Paham? Target dibagi apa, Bang? Nilai target dibagi dengan nilai benchmark, nilai dari ekspektasi terhadap produk kita. Ini ekspektasi. Bang, sorry bang, mau nanya bang. Ya. Itu dari prioritas person itu X1 sama sigma X itu dari mana bang? Yang ini. Nah, X1 itu maksudnya ini. X1 itu berarti atribut teknis pertama maksudnya. Oke, jumlah dari ini. Yang 184 184,53. Oke. Dibagi dengan jumlah dari total ini. Total dari seluruh atribut teknis ini. Ini. Ya, buat ini. Ini kan totalnya 445 ya. Jadi tinggal dibuat aja. Berarti ini dibagi dengan ini kali 100%. Makanya di sini kalau dibuat persen dapatnya 41,42. Paham? Ini Paham bang. Berikut juga dengan kolom berikutnya. Untuk prioritas sendiri rumusnya itu kalau pakai Excel ya, rumus prioritas itu pakai rank sama dengan ini, habis itu di koma, ini semua di blok, itu dikunci, baru dipilih ordernya descending atau nol. Makanya di sini nanti ini 1 jangan. Oke, di sini paham semua? Sampai sini paham ya? Nanti Excel-nya saya kirim. Untuk pencari nilai sales point sendiri kan di modul sendiri kan nilai sales point itu ada 1, 1,2, 1,5. Nah, untuk 1 itu mengatakan bahwa penjualan kita itu penjualannya rendah atau lemah. Nah, untuk sales point yang 1,2 itu berarti sedang. Namun pada umumnya kalau perusahaan yang baru itu berada di antara sales point 1,2 atau 1. Karena kan masih perusahaan baru yang baru memulai merintis. Jadi nilai sales point itu adalah 1 atau 1,2. Dan di sini kan kemarin kalau untuk kita sendiri yang saya jelaskan kemarin bahwa kita di sini biasanya menggunakan nilai sales point itu 1,2 atau di antara sedang. Karena kan produk kita ini adalah produk inovasi. Jadi masih ada nilai plusnya dengan produk-produk sebelumnya gitu. Makanya pakai 1,2. Paham? Jadi nanti untuk besok paginya 1,2 di sini. Habis itu untuk mencari nilai raw weight-nya sendiri itu rumusnya adalah nilai dari improvement ratio yang tadi didapatkan dikali dengan nilai sales point itu dikali dengan nilai ekspektasi terhadap produk kita. Oke. Makanya di sini dapat 4,8. Bang, bisa diulang nggak Bang tadi apa? Yang mana yang ini? Yang sales point. Ya bukan yang raw weight-nya Bang. Oke, untuk raw weight sendiri itu didapatkan dari perkalian antara improvement ratio dikali dengan nilai sales point dikali dengan nilai ekspektasi terhadap produk kita. Nih, misal nih. Di sini kan nilai improvement ratio-nya 1,102 dikali dengan 1,2 dikali dengan 3,63. Makanya di sini dapatnya 4,8. Oke. Paham? Sorry bang, Bang. tadi yang sales point gimana ya bang? Oke, untuk sales point itu kan sebenarnya tetapan terhadap target pasar kita ya, penjualan kita. Jadi kan itu ada nilai itu ada 3. Ada 1 mengatakan bahwa sales point kita penjualan kita itu lemah, 1,2 mengatakan penjualan kita itu sedang,
1,5 itu mengatakan bahwa penjualan kita itu kuat. Tapi pada umumnya karena ini masih kita itu kan jatuhnya perusahaan baru yang akan melakukan pengembangan lanjut ya terhadap produk sebelumnya. Makanya kita menggunakan 1,2. Paham? Oke, terima kasih Bang. Oke. Ini udah paham izin kan? Bang. Iya, kenapa? Untuk yang di modul tuh kok rumus Rowek-nya tuh yang dikaliin tuh pakai kepentingan dikali sama improvement ratio sama sales point. Kok di sini pakai ekspektasi ya Bang? Ekspektasi sebenarnya nilai ekspektasi sama nilai kepentingan itu sama ya. Tapi karena di sini tadi saya buru-buru jadi tidak saya samain aja. Coba saya samain aja ini. Baik Bang, terima kasih. Jadi saya buru-buru contohnya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, selanjutnya itu nanti teman-teman disuruh menyusun nomor. Nah, nomor di sini itu adalah berdasarkan dari yang ini. Didasarkan pada prioritasnya, besar nilai prioritasnya di sini. Jadi nanti disusun misal nih, kandungan gizi itu mempunyai berapa sih nilai raw weight-nya itu? Di sini kan 4,8 ya, kandungan gizi. Ya berarti kita susun rumusnya, ranknya gitu, ranknya buat yang lagi rank sama dengan ya, itu dipilih ini 1, langsung sini dipilih semua, dikunci, baru dipilih 0. Ini kita dapat ranknya atau nomornya nanti. Nah, oke. Jadi nanti nomor ini kalian dasarkan berdasarkan nilai raw weight ya. Nggak boleh mengisi nilai nomor dulu sebelum mengetahui besar nilai dari raw weight-nya. Oke, paham? Boleh Tadi dijelasin dulu nggak Bang? Oke. Saya masih belum paham. Kan nanti teman-teman kan udah mencari nih besar nilai dari raw weight masing-masing dari ini, dari setiap kebutuhan konsumen, dari setiap kebutuhan konsumen yang keenam ini. Nah, setelah dapat nilai raw weight-nya, nanti teman-teman menyusun nomornya. Nomor ini sama dengan kebutuhan yang paling diutamain itu apa gitu. Jadi kan kita kebutuhan yang pertama itu ada kandungan gizi, varian rasa, sama ada diskon. Nah, untuk mengetahui kenapa dia paling diutamain berdasarkan ya raw weight-nya yang paling terbesar gitu. Kan nanti dapat perhitungan kan beda-beda ya. Dari sini. Paham? angka 164 itu dari mana Bang? Nah, itu angkanya itu berdasarkan nilai ini. Ini sini kan sama aja sih dengan penentuan prioritas ini. Sama aja. Berdasarkan yang terbesar dari raw weight-nya. Karena di sini terbesar itu ada 4,8 nih. 4,8. Makanya dibuat 1. Gitu. Terus yang 3,6 kenapa beda Bang? Iya Bang, 3,6 kenapa yang volume yogurt itu 6 Bang? Oke, sebentar ya. Saya cek. Beda nih. Kayaknya karena pakai rumus ring ya, mungkin lebih manual aja ya. Kalau pakai rumus ring ini kan langsung otomatis gitu tentunya kan ya. Kalau di sini kan nih satu nih, ini satu. Kalau pakai rumus ring kayaknya belakang kayak gini. Nah, sini kan 3,6, jadi maksudnya ini dengan 2, nomornya 2. Jadi nanti dia terbesarnya aja, balik lagi seperti yang ini aja. Perhitungannya seperti ini. Oke, karena pakai rumus ring kayaknya langsung tercipta gitu. Lebih baik manual aja. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, paham nggak sampai sini? Untuk kolom ini dulu. Paham Bang.
Permisi Bang, izin bertanya untuk yang target tadi itu kan dari angka 1 sampai 4 itu penentuannya bagaimana ya Bang? Eh, penentuan itu berdasarkan skala Likert yang digunakan di angket atau kuesioner sendiri. Kan di kalau kuesioner itu biasanya pakai skala Likert itu ada skala Likert genap sama skala Likert ganjil. Nah, untuk skala Likert biasa dan di sini kan di soal sendiri kita pakainya skala Likert genap. Jadi maksimalnya itu ada pakai skala Likert genap itu 1, 2, 3, 4. Nah, di mana 1 itu mengatakan sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu setuju, dan 4 itu adalah sangat setuju. Jadi skala Likertnya nih 1 sampai 4 menggunakan skala Likert genap. Nah, untuk kuesioner ini, untuk contoh ini dia menggunakan skala Likert 1 sampai 4, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 4 itu sangat setuju. Dan otomatis karena kan kita ini kan punya target ya untuk produk kita sendiri. Nah, karena kita punya target dan di sini target kita itu di antara 3 sampai 4. Mengapa 3 sampai 4? Gak mungkin dong kita nggak punya target lebih terhadap produk kita. Kalau kita pesimis terhadap produk kita sendiri, otomatis kita pasar penjualan kita itu menurun juga nggak sih? Jadi nggak akan tercapai dan biaya atau profit yang akan kita targetkan itu nggak akan tercapai kalau kita menggunakan skala 1 sampai 2. Makanya menggunakan target 3 sampai 4 itu. Paham? Oke. Berarti untuk targetnya itu Bang dari kan nanti itu dari data kuesioner memang udah diberitahu untuk targetnya atau tetap kita yang nentuin Bang untuk angka Tetap kalian yang nentuin, karena itu kan jadinya asumsi perusahaan kalian masing-masing. Untuk kalian sendiri kan perusahaan itu sendiri kan yang tahu bagaimana target perusahaan kalian, jadi itu ditentuin kalian sendiri. Yang penting menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Ada lagi sebelum lanjut ke tahap berikutnya? Oke, tahap berikutnya itu adalah tahap terkait dengan arah pengembangan dari respon teknis sendiri. Kan nih dari sini ya, dari Scienza Block ini, dari sini ada 2 skala atau keterangan yang akan kita gunakan, yaitu segitiga dan kotak ini. Nah, untuk segitiga sendiri itu adalah keterangannya tingkatkan, dan untuk kotak sendiri dipertahankan. Nah, maksudnya ditingkatkan itu bahwa respon teknis yang kita tersebut atau hal yang akan kita lakukan tersebut kita tingkatkan lagi untuk dapat meningkatkan kebutuhan konsumen sehingga penjualan kita itu lebih naik gitu. Sedangkan untuk pertahankan itu bahwa mengatakan dari respon teknis kita sendiri itu kita pertahankan jangan kita ubah, karena dari hasil evaluasi nilainya itu memperoleh nilai yang positif gitu. Nah, jadi ini masih merupakan asumsi juga nanti adalah respon teknis teman-teman sendiri. Nanti kan ini ada 6 susu murni di aduk rata, infusnya 2 masukkan ke dalam dan pengemasan sendiri. Ini kan jatuhnya asumsi perusahaan sendiri, jadi teman-teman sendiri mengisinya berapa gitu. Saya contohkan ya, ini tingkatkan ini angkat Nah, ini nanti asumsi teman-teman sendiri terhadap setiap respon teknis yang ada. Jadi nanti jawaban per orang itu pasti beda, karena kan
respon teknis yang diberikan juga beda-beda gitu. Paham? Berikutnya yang ini hubungan antara respon teknis. Jadi kita melihat dari setiap respon teknis yang ada, apakah kuat sama dengan positif, lemah sama dengan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya susu murni ada nggak hubungannya dengan dipanaskan sampai mendidih? Pasti ada kan hubungannya. Jadi hubungan mereka itu hubungan positif. Jadi hubungannya kuat nih. Habis itu kita lihat lagi hubungan dari susu murni dengan diaduk rata. Ada nggak hubungannya? Pasti ada nggak? Pasti ada, tetapi lemah gitu. Misalnya lemah, ini negatif, ini kita buat. Jadi ini jatuhnya asumsi pribadi masing-masing terhadap respon teknis yang ada. Nah, sampai semua ini terisi dan setiap respon teknis itu dilakukan matriks hubungannya. Kalau tidak ada hubungan berarti dikosongin aja. Kalau ada hubungan diisi. Sampai sini paham? Bang, penempatannya gimana sih, Bang? Paham, Bang. Oke, penempatannya misalnya ini susu murni kan respon teknis pertama. Kalau yang kedua ini dipanaskan sampai mendidih, respon teknis kedua. Berarti kita lihat lagi gimana mereka temunya, segitiga mana mereka temunya. Kan di sini, ini siap satu, berarti ini ke sini. Habis itu kalau susu murni diaduk sama dengan rata, berarti ketemunya. Habis itu inkubasi 12 sampai 14 jam, berarti di sini mereka ketemunya atribut teknis pertama sama keempat. Habis itu atribut teknis kelima dengan atribut teknis ke-1, di mana ketemunya di sini. Di sini. Habis itu atribut teknis terakhir dengan atribut teknis pertama, di mana ketemunya di sini. Begitu juga sampai seterusnya. Dilihat di mana mereka ketemunya di sini. Sampai membentuk rumah ataupun. Ya, makasih, Bang. Jadi semua dilakukan hubungan matriks ya. Kenapa? Bang. Iya. Yang ini kan tadi Bang ada indikator yang segitiga sama persegi Bang, ditingkatkan sama pertahankan. Iya. Itu kita dapat supaya tahu ditingkatkan sama pertahankan itu dari mana tadi Bang dapatnya Bang? Itu asumsi kalian sendiri. Oh, berarti asumsi pribadi ya Bang ya? Ya, tapi harus masuk akal gitu loh. Kayak ini gimana ini. Tapi harus ada dasar dari asumsi itu. Gitu. Oke, makasih Bang. Ya. Maaf Bang, mau boleh diulang nggak Bang yang penempatan plus minusnya tadi? Oke, misalnya ya di susu murni itu warna yang berkaitan. Iya Bang. Berkaitan dan itu kalau nggak ada susu murni nggak ada yang dipanaskan kan. Jadi mereka itu mempunyai hubungan yang positif kuat gitu. Itu ini susu murni dengan diaduk rata. Nah, mereka itu mempunyai hubungan negatif. Ini saya misalkan aja ya. Nanti teman-teman sendiri yang buat nilainya. Jadi kita di sini ini kan dilihat dari kolom dari susu murni dengan kolom dari diaduk sama dengan rata, baru nanti disusun ke sini sampai membentuk atap rumah gitu. Oh, jadi sampai membentuk segitiga atap rumah gitu ya Bang? Ya. Oh, oke, Tapi makasih. kalau nggak ada hubungan ya udah nggak usah dibuat ya, nggak usah ngarang juga ada hubungan dengan ini. Misalnya nih inkubasi 12 sampai 14 jam dengan pengemasan, mereka itu nggak ada hubungan kan? Ini dengan ini. Jadi ini dikosongin nanti. Kan nggak ada hubungan nih. Teknis udah. Nah, Bang, tanya Bang. Ya lanjut. Nah, yang bagian segitiga penuh sama yang persegi panjang itu kan Bang, kalau misalnya
PPT yang abang kasih sama waktu abang jelasin di kelas itu kan panah ke atas, panah ke bawah sama bulat, terus ada yang bulat kasih panah ke atas, panah ke bawah itu. Ya. Nah, kenapa di sini kita pakainya yang ini bang? Terus kalau misalnya besok ulangannya tuh soalnya kayak gini, kita harus pakai yang panah ke atas, panah ke bawah itu atau pakai yang segitiga sama persegi panjang ini? Kenapa kita pakai ini ya? Karena kan kalau mau pakai yang kan itu ada 5 skala ya kalau pakai yang di modul ya enggak 5 skala. Iya bang, ada 5. 5 skala nih. Nah kalau kita pakai yang 5 skala itu kan otomatis nanti teman-teman melihatnya per satu ini harus ada dasarnya, ada dasar dari setiap pembuatan itu. Jadi nanti teman-teman membuat mengisi lagi skala 1 itu apa, kenapa pakai ini, jadi nanti dibuat keterangan lagi. Dengan kalau pakai yang ini aja nggak perlu, karena tinggal langsung ngerti tuh, ditingkatkan dan dipertahankan yang ini aja, yang 2 ini, tiga ini sama yang. Oke bang, sama yang ini bang, kan plus minus ya bang. Kalau misalnya kemarin dijelasin sama abang itu kan pakai bulat sama X kan bang. Nah kalau besok ulangan itu pakai plus minus atau bulat sama X bang? Ini aja, pakai ini aja. Oke bang, makasih bang. Bang, masih boleh nanya nggak bang? Oke lanjut. Ini bang, saya nggak ngerti bang tadi bang, yang di kepentingan relatif bang. Angka-angka kepentingan relatif itu dari mana bang datangnya bang? Kalau angka ini didapat dari rata-rata dari angka kuesioner yang telah disebar. Kan kalau besok kan ujian nih, nggak mungkin akan mencari menyebar angket lagi kan, menyebar kuesioner lagi. Dan nilai ini besok tuh sudah langsung diketahui gitu. Nilai ini ya, nilai yang diketahui itu yang nilai relatif, nilai benchmarking aja yang diketahui besok. Terus bang, kalau untuk yang kebutuhan konsumen sama respon teknis itu bang, yang kandungan gizi, varian rasa segala macamnya itu nanti bakalan ada juga ketetapannya di soal atau kita bang, makasih. Jadi tinggal melakukan hubungan kemudian nilai jumlahnya, prioritas dan sama Izin bang. Nanya lagi bang. Oke. Terus bang tadi bang, jumlah datangnya dari mana ya bang? Apa? Jumlah. Nah itu dari perkalian antara nih, misal nih per kolom dari atribut teknisnya ini kan kolom pertama ini adalah kolom susu umurnya. Jadi kan tadi udah setelah dilakukan pengisian matrixnya, itu tinggal dikalikan nih kan 9 tambah 9 dikali 3,7. Selesai kolom ini semua juga didapat dari 9 dikali 3,63 hasil 3 dikali 3,37 sampai selesai kolom ini, sampai selesai juga dengan hubungan matriksnya. Makanya dapat nanti jumlah ini. Setelah itu ditotali jumlah dari semua kolom ini, dapatnya 3,1, baru bisa dicari dari persen prioritasnya. Persen prioritas itu didapat dari X1 per sigma X. Sigma X-nya adalah total dari jumlah total dari jumlah ini, kemudian dikali dengan 100%. Selanjutnya dicari prioritasnya. Prioritas itu maksudnya punya berdasarkan persen terbesarnya. Nah, ini nanti teman-teman diminta jelasin apa gitu. Kalau di prioritasnya mau ngapain gitu, paham? Oke, Bang, mau nanya paham, bang. Ya. Terkait di sama sosialis itu udah didapat dari sekolah apa nih bang? Soalnya nggak ada rumus. Kalau ini itu dari masing-masing. Jadi pasti nanti per orang itu beda. Jadi kalau nyontek pasti ketahuan ya. Ini masing-masing. Kalau untuk sales point itu papan yang kita pakai 1,2. Jadi yang kita cari itu yang nggak diwarnain tabelnya ini ya bang sama abang? Yang nggak dicari itu nih yang dicari itu yang saya kasih warna putih. Yang warna putih ini semua yang dicari.
mau izin bertanya Bang, berarti kalau pesaing 1 sama pesaing 2 itu udah dari soalnya gitu Bang? Iya, karena kan ini bagian dari angket kuesioner. Maaf Bang, mau bertanya. Kan tadi menentukan persentase prioritasnya itu rumusnya X1 per 5X dikali 100%. X1 itu di mana ya Bang? Ini, yang satunya ini. Jumlah dari kolom pertama. Oh, oke. Makasih Bang. Bang mau tanya, itu kan yang prioritas di bawah yang persentase itu kan 42%, itu besar atau gimana Bang? Kenapa cuma 42%? Kenapa cuma 42%? Balik lagi, dilihat dari hasil perkalian ini. Kan tadi kalau udah dapat nih semua matriksnya, itu dikalikan dengan kepentingan relatif. Didapat 175,83. Ya udah tinggal dapat persen, karena dipakai jadi satu karena dia mempunyai presentasi paling tinggi, atau dia adalah hal yang akan kita tingkatkan, hal yang akan kita lakukan, namanya improve atau pengembangan lebih gitu. Makanya ditulis sebagai rank 1 karena dia mempunyai persen tertinggi. Ada nggak lagi nggak? Iya, mungkin ini ada angkernya berapa, habis itu ini keterangan dari setiap matriks hubungan apa aja dipakai, nilai dari sales point sama rumus-rumusnya. Bang izin bertanya Bang. Oke. Untuk yang di bagian atas yang segitiga itu deh Bang. Nah ini kan hubungan antara misalkan kayak susu murni sama gitu kan. Nah, terus nanti dipanaskan sampai mendidih ini nggak perlu kita lambangin lagi untuk balik lagi ke susu murni karena sebelumnya udah ada ya Bang? Iya, nggak usah. Jadi berarti nggak usah double. Iya, kalau udah selesai kolom ini berarti over ke kolom berikutnya. Kalau udah selesai kolom ini over ke kolom berikutnya gitu. Jadi nanti per kolom gitu dilihat. Bang izin bertanya Bang. Iya. Yang nilai 9, yang untuk murni nilai 9 itu dari mana ya Bang? Yang ini ya yang itu. Kan ini kan matriks hubungan antara kebutuhan konsumen dengan respon teknis. Jadi yang teman-teman itu melakukan memberikan nilai bobotnya berdasarkan nih 9 itu mengatakan artinya kuat, 3 sedang, 1 lemah. Jadi lihat lagi kandungan gizi dengan susu murni ada nggak hubungannya? Ada hubungannya kuat, berarti pakainya 9 gitu. Jadi ini semua asumsi. Jadi kalau punya nilai yang sama besok ya otomatis ya ketahuan nggak sih nyontek gitu kerja sama dengan temannya. Jadi pasti asumsi per orang itu beda-beda terhadap nilai ini. Dan pemberian nilai asumsi 931 ini masuk akal ya. Jadi nggak usah ngarang-ngarang gitu kayak ini volume kandungan gizi dengan pengemasan. Ada nggak ada nggak usah ngarang ngasih 9 gitu. Oke Bang. Bisa ada yang mau tanya? Bang. Iya, kenapa? Untuk yang improvement rasio tadi dari mana ya Bang dapatnya? Oke, mulai dari improvement rasio itu didapatkan dari pembagian antara nilai target dibagi dengan nilai ekspektasi. Jadi nanti tempat dibagi 3,63, makanya dapat rasionya. Terima kasih Bang. Kalau misalnya apa Bang? Sales point-nya? Sales point itu kan kalau saya bilang tadi ya udah keempat kalinya nih. Sales point berapa? Ada 1 sama 1,5. Ini kan
melakukan terhadap produk lain. Jadi kita itu mempunyai 1,2 Rewardnya bang? itu didapat dari nilai improvement ratio dikali dengan sales point dikali dengan ekspektasi. Oke, dapat. Jadi dapatnya 4,8. Jadi 1,102 itu 1,2 dikali 3,63 makanya 4,8. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan ada 1,2 sampai 1,5. Ini kan 1,5 itu Lagi. Soalnya tadi abang kan perusahaan baru ya, perusahaan baru yang lebih terhadap produknya. Nah, ya dia mempunyai dengan produk dia gitu. Kalau kita pakai 1,5 jatuhnya kita itu lebih jatuhnya kita perusahaan kita itu perusahaan superior padahal kan masih baru jadi nggak masuk akal pakai 1,5 gitu. Paham? kalau yang satunya bang? Kalau satu menurutku sih nggak masuk akal ya kalau kita pakai satu ya karena ya kalau kan ini bayangkan aja nih kita ini sudah mempunyai fitur lebih atau sesuatu nilai unggul lebih daripada produk lama nggak mungkin kita pakai satu otomatis jatuhnya pasar kita itu lebih rendah dari pasar-pasar produk-produk lama ya lebih pakai satu dapat nilai amannya itu 1,2 sih yang masuk akalnya pakai 1,2 makanya di pas kemarin pakai tetapannya 1,2. Berarti nilai sales point itu cuma 1,2 doang ya bang? Enggak sih, enggak hanya 1,2 ada 1,5 tapi pakainya di sini 1, Bang, boleh jelasin ulang nggak bang untuk pencarian prioritas itu gimana bang? Ini yang bawahnya. Untuk mencari nilai ini kan jatuhnya mau pemberian rank ya, mungkin dari persentasenya yang terbesar ini kan persen terbesar adalah 42%. Nah, itu persentasenya itu 1%, persennya itu adalah 20 paling besar kedua gitu. Jadi kita ususun dari terbesar sampai terkecil. Misalnya terbesar ini 42%, berarti otomatisnya sebagai ranking 1. Ini 24%, berarti otomatis sampai seterusnya. Jadi ranking 6. Oke. Dia yang dari terbesar sampai terkecil. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Izin bertanya bang, yang kalau yang bagian jumlah sama prioritas ya, emang yang itu gimana bang? Kenapa khusus? Yang bagian jumlah, cara mencari jumlahnya sama prioritasnya di persen. Oke. Saya semuanya. Ini dari perkalian antara antara 9,3 ditambah 9 kali 3,37 sampai selesai sini 3 kali
3,83, makanya dapat 175, sekian, dapat 175,83. Nah, untuk jumlah itu untuk kualitas persen itu dapat dari yang ini, dari X1 itu sebagai nilai dari ini, sigma X itu adalah total dari jumlah semua ini 423 dikali 100%, kita dapat 42% gitu. Terima kasih Bang. Izin bertanya Bang. Ya. Tadi kan itu untuk urutan nomor kita bisa atau raw weight-nya itu. Berarti kalau misalnya raw-nya sama, urutannya sama kayak gitu. Iya, sama. Berarti kalau misalnya nanti angka raw weight-nya ada 3 yang beda, nanti urutannya 3 juga boleh kan Bang? Maksudnya gitu. Iya, boleh juga, boleh. Yang penting dilihat dari yang terbesar terkecil aja. Kalau ada yang sama berarti nilai nomornya itu sama. Oke Bang, berarti terus yang matriks teknis sama kebutuhan itu semuanya di dalam harus keisi antara 93 sama 1 kan Bang nilainya sebenarnya? Nggak harus semua keisi. Oh, bisa kosong juga kayak gini? Ya, kalau dia nggak ada hubungan ya udah nggak usah diisi. Kayak ini kan kandungan gizi dengan kemasan, ya nggak ada hubungan ya, jadi nggak usah dibuat. Gitu. Oke Bang, terima kasih. Bang, boleh nanya lagi nggak Bang? Ya, lanjut. Kalau nanti Bang, bisa kita mendapat yang itu gimana Bang? Perankingannya kalau udah sama nih nilainya. Iya. Itu yang mau yang mana diutamain? Yang terbesarnya bagian A atau bagian B? Ada lagi? Ya, apa? Oke, tidak ada lagi. Bang, Iya, kenapa? Kan ini kan kita bicara hoki kan Bang. Kalau yang untuk QID mana Bang? Oh, ada tutornya juga? Ada. Ya Bang, kasih Bang. Oke. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.